Shalom, perkenalkan nama saya Hawila Seleng dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, seandainya hari ini Anda meninggal dunia, apakah kamu yakin pasti masuk surga? Ya, saya yakin. Wow, jawaban kamu sangat meyakinkan. Boleh saya bertanya ke pertanyaan yang kedua? Iya, boleh. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya kepada kamu, mengapa aku mengizinkan kamu masuk ke dalam surgaku? Apakah jawab kamu? Karena saya telah menerima anugerah kekekalan dari Tuhan dan telah mengandalkan Tuhan dalam sepanjang kehidupan saya. Bagus. Menurut kamu, banyak orang berpikir bahwa dengan berbuat baik juga kita bisa masuk surga. Apakah kamu setuju dengan jawaban itu? Baik, saya mempunyai kabar baik untuk Anda. Maukah Anda mendengarkannya? Iya. Hidup kekal adalah anugerah Allah, dan hidup kekal tidak didapat karena usaha atau karena upah. Seperti dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8-9, di situ dikatakan bahwa hidup kekal itu adalah anugerah Allah, bukan karena pekerjaan kita, bukan karena hasil usaha kita, seperti kita mendapatkan sebuah hadiah. Nah, ketika kita mendapatkan sebuah hadiah itu, kita tidak perlu membayar, karena kalau kita membayar itu artinya kita membeli. Seperti itulah anugerah hidup kekal yang diberikan Allah kepada kita. Kita tidak perlu menambahkan perbuatan baik kita untuk memperoleh hidup kekal itu. Nah, meskipun gratis, tetapi semua orang tidak dapat memperolehnya. Apakah yang menghalangi kita memperoleh hidup kekal ini? Yaitu dosa. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Semua manusia berdosa. Dengan usahanya sendiri, dia tidak mungkin dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Baik, saya akan menceritakan satu ilustrasi. Seandainya di rumah saya itu akan kedatangan teman-teman saya. Nah, saya akan membuatkan sebuah kue. Kemudian saya membutuhkan 10 butir telur. Ketika saya mencampurkan telur 1 sampai ke 9, itu telurnya baik, tetapi ternyata telur yang ke-10 itu busuk, tetapi sudah terlanjur masuk ke dalam adonan tersebut. Menurut kamu, ketika adonan tersebut selesai, apakah layak saya suguhkan kepada teman-teman saya yang hadir pada saat itu? Tidak. Kenapa tidak? Karena kan ada telur busuk di dalamnya. Tapi kan itu cuma 1. Tapi walaupun telur busuknya cuma 1 kan mempengaruhi seluruh rasa kue. Seperti itulah kehidupan kita. Harus sebaik apakah kita untuk memperoleh hidup kekal ini? Dengan 1 dosa saja, yaitu dilambangkan seperti 1 butir telur tadi yang busuk, telah mencemari semua perbuatan baik kita. Nah, maka harus ada cara yang berbeda. Mari kita melihat bagaimana cara Allah. Sifat-sifat Allah itu sangat banyak. Tetapi kalau saya bilang Allah itu kasih dan adil, apakah kamu setuju? Saya setuju. Tetapi ada pengertian yang salah tentang Allah, yaitu seperti tokoh kakek yang kasih tetapi tidak adil, dan seorang polisi yang adil tetapi tidak kasih. Seperti seorang kakek itu, kalau cucunya misalnya berbuat kesalahan, kakek ini tidak mau menghukum cucunya, karena pasti dia berpikir bahwa dia masih kecil, dia tidak tahu, dia belum tahu apa yang dia lakukan. Nah, sebagai seorang tokoh kakek ini, dia hanya menekankan kasih tetapi dia tidak adil. Nah, sebagai tokoh polisi, mungkin kita pernah melihat seorang polisi yang menilang istrinya. Meskipun istrinya itu dia yang merawatnya di rumah, mengurusnya, tetapi sebagai polisi yang adil dia harus menilang istrinya. Terkadang juga orang berpikir bahwa Allah itu adil, jadi mereka hanya fokus kepada hukuman. Tetapi pengertian Allah itu, sifat-sifat Allah itu
adil sekaligus kasih sekaligus adil. Nah, di sini sepertinya terjadi dilema. Bagaimana kasih dan keadilan itu dapat bertemu? Nah, Allah itu sangat kasih kepada manusia. Berarti Allah itu tidak mau menghukum manusia, tetapi Allah itu juga adil, berarti harus menghukum manusia yang berdosa. Baiklah, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi tentang Jenderal Samila. Jenderal Samila adalah seorang jenderal yang memimpin pemberontakan revolusioner. Jadi mereka itu hidupnya berpindah-pindah. Nah, tentunya dalam perjalanan mereka membawa persediaan makanan. Nah, pada suatu hari terjadi pencurian pada persediaan makanan tersebut. Kemudian prajurit Jenderal Samila melapor kepada Jenderal Samila. Katanya, "Jenderal, persediaan makanan kita ada yang mencuri." Nah, di situ Jenderal Samila sangat naik pitam. Dia sangat marah. Bagaimana mungkin dia bisa memberi makan kepada rakyatnya yang begitu banyak ketika persediaan makanan ini dicuri? Pasti tidak akan cukup. Nah, kemudian Jenderal Samila tersebut mengeluarkan perintah bahwa barang siapa yang kedapatan mencuri persediaan makanan tersebut, maka dia akan dihukum cambuk selama 50 kali. Kemudian hari selanjutnya tidak terjadi pencurian lagi, tetapi pada hari berikutnya terjadi lagi kecurian. Nah, di sini prajuritnya datang menghadap Jenderal Samila. Katanya, "Jenderal, kami datang membawa kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah pencuri persediaan makanan tersebut telah ditangkap, tetapi ternyata kabar buruknya Ibu Jenderal Samila sendiri yang mencuri." Nah, di sini Jenderal Samila itu sangat dilema. Bagaimana dia bisa menegakkan keadilannya? Nah, kemudian Jenderal Samila itu sangat dilema. Bagaimana dia bisa menegakkan keadilannya sedangkan dia itu juga harus menegakkan kasihnya kepada ibunya. Ketika hari penghakiman sudah tiba, hukuman Ibu Jenderal Samila akan dilaksanakan. Jenderal Samila itu rakyat Jenderal Samila itu berbisik-bisik, katanya, "Bagaimana Jenderal Samila dikatakan adil kalau dia tidak menghukum ibunya?" Nah, di sisi lain, rakyat yang lain berkata, "Bagaimana Jenderal Samila dibilang kasih kalau dia menghukum ibunya sendiri?" Nah, di sini ketika penghukuman ini akan dilaksanakan, Jenderal Samila itu melakukan hal yang sangat mengejutkan banyak orang, yaitu dia turun dari tatanya, kemudian dia membuka baju kebesarannya, kemudian dia memeluk ibunya, kemudian dia berkata, "Ibu, aku mengasihimu." Kemudian Jenderal Samila tersebut menyuruh algojo tersebut untuk mencambuk dirinya sebanyak 50 kali. Ketika algojo tersebut mencambuk Jenderal Samila, dia sambil memeluk ibunya dan dia menangis. Katanya, "Ibu, aku mengasihimu." Dan sebanyak 50 kali dia dicambuk, dia mengatakan bahwa aku mengasihimu, Ibu. Nah, Allah itu sangat kasih kepada manusia. Oleh karena itu dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa manusia. Allah menunjukkan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan dirinya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yesus adalah manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, apa yang dilakukan Yesus di dalam dunia? Saya akan memberikan sebuah peragaan. Seandainya tangan kiri saya adalah manusia dan tangan kanan saya adalah Allah, tadi saya katakan bahwa Allah ingin memberi hidup kekal kepada manusia, tetapi ada yang menghalangi, yaitu dosa. Nah, seandainya dosa yang kita perbuat itu tidak mungkin setebal ini. Nah, tetapi masih ingat tentang
cerita Jenderal Samila tadi, bagaimana kasih dan keadilan itu dapat bertemu, yaitu melalui sebuah pengorbanan. Maka Allah mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus, kemudian menjadi Yesus Kristus ke dalam dunia, menyamakan dirinya sama dengan manusia. Tetapi ada perbedaan antara manusia dengan Yesus, yaitu manusia berdosa tetapi Yesus tidak. Tetapi semua dosa kita telah ditimpakan kepada Yesus supaya di hadapan Allah kita dibenarkan. Kemudian Yesus mati di kayu salib. Sebelum dia mati, dalam Yohanes 19 ayat 30a dikatakan bahwa sudah selesai. Artinya bahwa semua dosa kita telah ditanggung oleh dia di atas kayu salib. Kemudian Yesus mati, kemudian dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati dan dia naik ke surga dan menawarkan hidup kekal kepada manusia. Dan hidup kekal ini hanya dapat diterima dengan iman. Iman diibaratkan sebagai kunci untuk membuka pintu surga. Seandainya Anda keluar rumah, pasti Anda membawa serangkaian kunci. Nah, mungkin di situ sudah ada kunci kamar, kunci lemari, dan tentunya kunci depan rumah. Nah, ketika Anda kembali ke rumah kamu, pasti hanya ada satu kunci untuk membuka pintu tersebut, pintu utama. Meskipun di situ ada beberapa kunci, meskipun sama, tetapi bukan kunci depan itu tidak akan bisa membuka kunci depan. Nah, demikian juga dengan iman. Hanya satu iman untuk masuk ke dalam surga, yaitu mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan kunci-kunci yang lain tadi yang tidak bisa membuka pintu utama itu dilambangkan sebagai iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak menyelamatkan ada 3. Yang pertama adalah melompat dalam gelap. Nah, seandainya begini, kamu pergi mendaki gunung. Nah, karena kamu pergi itu sudah terlalu sore. Nah, kemudian sudah mulai gelap dan kalian itu lupa membawa alat penerang berupa senter kah atau apa itu. Nah, kemudian teman kamu itu berteriak, katanya dia memanggil kamu di mana? Kemudian dia bilang, kamu di mana? Saya tidak lihat jalan, ini gelap. Nah, kemudian teman itu menjawab bahwa kamu lari 10 langkah, kemudian belok kiri, kemudian kamu melompat 2 kali. Nah, ternyata ketika waktu kamu mengikuti 10 langkah dan belok kiri dan lompat 2 langkah itu, ternyata di bawah itu adalah jurang. Itu adalah hal yang sangat konyol yang Anda lakukan. Nah, seperti itulah iman yang tidak menyelamatkan. Dalam kehidupan kita, contohnya dalam ibadah kita. Jadi kita itu seperti kalau kita ikut ibadah. Jadi kita itu melakukan ibadah kita itu hanya sebagai formalitas. Kita hanya ikut-ikutan. Kita tidak tahu apa sih tujuannya kita beribadah. Jadi kayak kita hanya bilang bahwa kita ini orang Kristen, hari Minggu itu kita pergi ibadah. Nah, jadi kita hanya mengikuti kayak formalitas saja. Itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Kemudian iman yang tidak menyelamatkan yang kedua adalah iman yang hanya di akal saja. Contohnya seperti ini. Kamu kenal Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi. Nah, kamu sudah tahu biografinya, di mana dia lahir, kapan dia lahir. Nah, tetapi ketika kamu berkunjung ke rumahnya, apakah kamu diizinkan akan masuk ke rumahnya? Tidak. Kenapa tidak? Kan kamu sudah tahu istrinya 1, anaknya berapa, kapan dia lahir, di mana dia lahir. Kamu tahu tentang Presiden Jokowi kita ini. Tapi kenapa kamu tidak diizinkan masuk? Karena saya hanya tahu Bapak Presiden, bukan saling kenal. Nah, seperti itulah iman yang tidak menyelamatkan. Jadi hanya di akal kita saja. Siapa presiden itu? Presiden Joko Widodo, tapi kita itu tidak mempunyai hubungan atau relasi dengan Pak Jokowi. Maka kita itu tidak diizinkan masuk ke dalam rumahnya. Nah, itu adalah iman yang tidak menyelamatkan.
Kemudian iman yang tidak menyelamatkan yang ketiga adalah iman yang hanya sementara. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu, misalnya kita mau ujian, kemudian kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya mau ikut ujian. Nah, memang itu adalah perbuatan yang baik, tetapi itu hanya hal sementara. Ketika kamu telah mengikuti ujian tersebut, kamu meninggalkan perkataan kamu tadi. Kamu tidak memegang kata-katamu tadi bahwa kamu setia kepada Tuhan. Itu adalah iman yang tidak menyelamatkan. Tetapi iman yang menyelamatkan adalah mengenal dan mengandalkan Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk memperoleh hidup kekal. Apakah semua ini dapat Anda pahami? Iya. Maukah Anda menerima anugerah hidup kekal ini? Iya. Baik, kita akan berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa teman kami Intan sudah menerima anugerah hidup kekal. Dan sekarang dia mau mengatakan secara pribadi di hadapan Tuhan bahwa dia telah menerima anugerah hidup kekal. Tolong kesediaan Intan untuk mengikuti kata-kata saya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus, saya adalah manusia berdosa saya adalah manusia berdosa dan tidak layak untuk memperoleh hidup kekal ini. dan tidak layak untuk memperoleh hidup kekal ini. Tetapi saya mau mengalihkan pengandalan diri saya Tapi saya mau mengalihkan pengandalan diri saya bahwa hanya dengan percaya kepada Yesus Kristus, bahwa hanya dengan percaya pada Yesus Kristus saya memperoleh hidup kekal itu. saya memperoleh hidup kekal itu. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Dalam Yohanes 6 ayat 47 dikatakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Hanya dengan percaya saja kita sudah mempunyai hidup yang kekal. Ini adalah hal yang sangat sederhana, tetapi manusia sendiri yang mempersulit. Jabat tangan Romawi itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat gambar yang di bawah. Kita adalah manusia yang sangat lemah. Terkadang kita bisa saja lepas dari pegangan Allah. Kita bisa saja melepaskan diri dari pegangan Allah. Tetapi ketika kita sudah berada di hadapan, ketika kita sudah dipegang Allah, meskipun kita melepaskan diri, Tuhan tetap memegang kita. Itu adalah makna dari jabat tangan Romawi. Kemudian dalam Yohanes 10 ayat 28 dikatakan bahwa Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini Yesus Kristus memberikan jaminan kekal kepada kita bahwa Dia akan memberikan hidup kekal itu pasti, bukan mudah-mudahan. Dia mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 28. Nah, sebagai bayi-bayi rohani, maka hal yang akan kita lakukan itu supaya iman kita bertumbuh, kita harus rajin membaca Alkitab, ikut dalam persekutuan, kemudian berdoa, kemudian ikut dalam kebaktian, dan kemudian menyaksikan apa yang kamu telah dengarkan hari ini. Sekian dan terima kasih.